Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bertemu pada mata kuliah pengantar ilmu dakwah. Pada sesi ini, sesi ketiga perkuliahan, kita akan membahas hukum dakwah. Hukum dakwah biasa juga dalam beberapa referensi dikatakan sebagai paradigma dakwah. Hukum dakwah di sini berdasarkan dalam surah Al-Imran ayat 104 yang berbunyi wal takun minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Di sini ada beberapa yang perlu digarisbawahi. Yang pertama kata minkum, sebagian di antara kalian. Sebagian bisa bermakna litab'id, bisa bermakna lil bayan. Kemudian di sini ada kata menyeru dan mencegah dari kemungkaran. Menyeru kepada kebajikan, mencegah dari kemungkaran. Tafsir hukum dakwah berdasarkan ayat Al-Imran 104, para ulama sepakat menetapkan hukum berdakwah adalah wajib. Kalimat wal takum adalah sigat amar yang menunjukkan tentang perintah dalam ayat tersebut. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah wajib berdasarkan pada kaidah usul yang berbunyi al-amru lil wujud fil asli. Perintah itu menunjukkan wajib. Nah, tafsir hukum dakwah ini nanti terbagi dua. Ada ulama-ulama yang kemudian sepakat hukumnya fardu ain, ada yang sepakat hukumnya fardu kifayah. Ulama yang sepakat dengan hukum fardu kifayah adalah salah satunya adalah Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa perintah untuk melaksanakan dakwah Islamiyah adalah suatu kewajiban yang tidak boleh ditawar-tawar lagi karena firman Allah yang berbunyi wal takun. Artinya hendaklah kamu. Hal ini memberikan suatu keterangan bahwa melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Sebagian ulama mengatakan wajib kifayah dan sebagian lain mengatakan wajib ain. Perbedaannya tersebut berpangkal pada perbedaan penafsiran para ulama mengenai makna kata minkum. Ulama yang mengatakan bahwa berdakwah adalah fardu kifayah antara lain Imam Jalaluddin As-Suyuti, Az-Zamakhsyari, Ismail Haqqi, Al-Qurtubi, Imam Al-Ghazali. Mereka berpendapat bahwa kalimat minkum dalam ayat tersebut menunjukkan litab'id, sebagian. Oleh karena itu kalimat ummatun berarti segolongan. Ya, jadi menurut para ulama yang menafsirkan bahwa hukum dakwah itu adalah fardu kifayah, itu berdasarkan pada penafsiran minkum itu bermakna litab'id atau sebagian kelompok saja yang kemudian diizinkan atau diwajibkan untuk berdakwah. Kelompok-kelompok tersebut adalah orang-orang yang betul-betul memahami ajaran Islam, betul-betul menguasai skill dakwah sehingga mereka berkewajiban untuk berdakwah. Juga fardu kifayah hukumnya ketika dalam suatu tempat tidak ada satupun tidak ada satupun yang bisa berdakwah, maka salah seorang di antara mereka berkewajiban untuk menjadi mubalik atau berdakwah. Selanjutnya, menurut As-Zamakhsyari memperkuat alasan tersebut di atas dengan menyatakan bahwa seorang yang akan berdakwah harus ahli dalam soal agama, mengetahui semua pendapat mazhab, mengetahui tata cara dalam mengatur taktik dan strategi, serta cara pengolahan dakwah. Ini yang biasa saya istilahkan bahwa mahasiswa dakwah itu adalah mahasiswa yang hukumnya kena fardu kifayah juga kena fardu ain. Kenapa? Karena dia belajar tentang dakwah mulai semester 1 sampai semester akhir. Kemudian selanjutnya
Islamil Haqqi dalam tafsirnya Ra'i al-Bayan mengatakan bahwa berdakwah sama dengan berjihad, sedang berjihad tidak menghitbahkan kepada semua umat Islam, melainkan kepada semua orang yang mempunyai keahlian. Kemudian selanjutnya hukum fardu ain, para ulama yang mengatakan bahwa berdakwah adalah fardu ain antara lain Syekh Muhammad Abduh, Imam Ar-Razi dan sebagainya. Mereka berpendapat bahwa kata waltakum pada ayat tersebut mengandung makna perintah yang sifatnya mutlak tanpa syarat, sedang huruf min dalam kalimat minkum mengandung makna lil bayan, artinya menjelaskan bahwa semua manusia, seluruh manusia itu wajib untuk berdakwah. Selanjutnya Syekh Muhammad Abduh beralasan bahwa semua orang Islam diwajibkan untuk mengetahui hukum-hukum agama dan perintah-perintahnya, serta membedakan antara yang ma'ruf dengan yang mungkar. Dengan demikian, mereka pun sama sekali tidak dibolehkan untuk tidak mengetahui hal-hal yang diwajibkan kepada mereka. Karenanya amar ma'ruf dan nahi mungkar itu pun diwajibkan pula bagi seluruh umat manusia. Muhammad Abduh memiliki alasan bahwa kewajiban fardu ain untuk berdakwah karena dianggap bahwa seluruh umat Islam harus mengetahui hukum-hukum agama, harus mengetahui cara-cara berdakwah. Kemudian Syekh Muhammad Abduh tetap mengakui perlunya ada kelompok yang khusus yang dapat melaksanakan dakwah secara rutin, berencana dan teratur. Sehingga Muhammad Abduh membagi dua, ada dakwah khusus dan ada dakwah umum. Dakwah khusus adalah dakwah yang bagi orang-orang yang betul-betul memahami konsep-konsep dakwah, sementara dakwah umum bagi orang yang mungkin paham terkait dengan agama tetapi tidak memahami dakwah, dan bisa jadi paham terkait dakwah tetapi tidak memahami agama, maka dakwah umum ini bisa dilakukan oleh siapa saja dan dalam kondisi kehidupan sehari-hari. Demikian materi kali ini terkait hukum dakwah, semoga bisa dipahami. Kami tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.